Ajak kita semua untuk menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas perkenanannya. Kita masih menikmati nafas kehidupan hingga pada saat ini, dan bahkan diberi ruang dan waktu yang cukup untuk kita beraktivitas, khususnya dalam kegiatan Partai Golkar hari ini, itu penerimaan bakal calon bupati, bakal calon wakil bupati untuk Sumba Barat Daya periode 2024-2029. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk sedikit bercerita dalam keberadaan baik secara pribadi maupun dalam keberadaan berorganisasi, khususnya dalam perpolitikan di daerah ini. Pertama, saya betul-betul berniat dan bahkan bulat tekad saya untuk ikut meramaikan dan bahkan ikut memperjuangkan bersama pemerintah dan daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, bahkan seluruh warga Sumba Barat Daya, untuk sama-sama memperjuangkan pada gilirannya agar daerah ini mendapatkan satu orang kader terbaik daerah ini sebagai bupati, sebagai wakil bupati pada periode 2024-2029 ke depannya. Yang kedua, saya juga bertolak dari semangat ini. Saya datangnya awalnya basic saya sebagai ASN. 31 tahun bahkan 32 tahun saya sebagai ASN. Dalam perjalanan saya sebagai ASN, saya mengikuti dan mengamati sejumlah mereka-mereka yang adalah senior saya sebagai bupati, bahkan wakil bupati di masa Sumba Barat sebelum pemekaran sampai pada Kabupaten Sumba Barat Daya berdiri sendiri. Pertama, saya juga sudah diajar, dilatih, dididik, bahkan belajar dari apa yang ada dalam gaya kepemimpinan Bapak Bupati masa itu, Bapak Umujiman. Menyusul, saya juga dilatih, diajar, dididik, dilatih oleh dan bahkan belajar dari gaya kepemimpinan almarhum Bapak Rudolf Mal. Setelah itu juga saya belajar, dilatih, diajar, dididik, dan bahkan belajar dalam keberadaan masa kepemimpinan Bapak almarhum Timotius Mata. Disusul dalam keberadaan masa kepemimpinan Dr. Andus Julianus Poteleba, dan wakil bupatinya adalah Bapak Dr. Cornelius Kulimene. Mereka Kabupaten Sumba Barat Daya, saya juga dididik, dilatih, diajar, dan bahkan belajar dari gaya kepemimpinan keberadaan Bapak penjabat bupati masa itu adalah Bapak Insinyur Emmanuel Pamueha. Lalu juga pada periode berikutnya diajar, dididik, dan dilatih, dan bahkan belajar terkait dalam masa kepemimpinan Bapak Dr. Cornelius Kulimene bersama wakil bupati Bapak Yakobus Malubulu. Berlanjut, saya juga dididik, berarti diajar, dan bahkan belajar dari masa kepemimpinan Bupati Bapak Markus Darutanu SH, yang dan wakil bupati Bapak Dr. Yus Darutanu Kah. Sampai dengan saat ini saya dididik, dilatih, diajar,
dan bahkan belajar hampir mendekati kebenaran masa kepemimpinan Bapak Dr. Cornelius Kurniadi, dan saya adalah pendamping beliau sebagai Wakil Bupati Sumatera Barat yang akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 8 September yang akan datang tahun 2024. Bertolak dari pengalaman ini, saya merasa bahwa sepantasnya juga saya harus ikut mewarnai perhelatan politik praktis, khususnya dalam pilkada Kabupaten Sumatera Barat. Untuk kali ini kepentingannya adalah mendapatkan seorang putra terbaik daerah ini sebagai bupati dan wakil bupati untuk periode 2024-2029. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tidak berlebihan saya menyampaikan itu keberadaan saya kepada seluruh kepengurusan Partai Golkar Kabupaten Sumatera Barat melalui Bapak Ketua Pak Tony Musasa, itu apalagi beliau juga kurang lebih 15 tahun sebagai sekda di Sumatera Barat, jadi tidaknya juga ikut melatih dan didik, mengajar, dan bahkan saya belajar dari keberadaan beliau itu sebagai administrator pengendali di Kabupaten Sumatera Barat masa itu. Yang kedua, berkaitan dengan organisasi partai politik. Saya kemarinnya belum siapa-siapa dalam gambaran sebagai anggota partai politik, belum siapa dalam partai politik. Baru kali ini kurang lebih 2 tahun lebih saya itu sudah menjadi apa-apanya dalam keberadaan Partai Golkar, khususnya di Kabupaten Sumatera Barat, dan bahkan dipercayakan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar itu DPD 2 Kabupaten Sumatera Barat. Dari kondisi ini tentunya masa tugas sebagai ASN yang sekian puluh tahun lalu dipaduserasikan dengan keberadaan bergabung dalam keberadaan partai, itu saya kira ibaratnya pinang belah dua. Maksudnya bahwa organisasi birokrasi melayani masyarakat Sumatera Barat pada umumnya. Partai politik khususnya Golkar juga melayani dan mengayomi masyarakat Sumatera Barat hanya dalam tanda petiknya bahwa birokrasi pemerintahan dan struktur kepengurusan partai politik khususnya Partai Golkar, tapi sasarannya atau targetnya yang sama. Oleh karena itu pada kesempatan ini tidak berlebihan dan tidak berbasa-basi gitu, saya hadir di sini. Di satu sisi saya tidak awam dengan saya punya kakak-kakak, saya punya adik-adik, saya punya saudara-saudara perempuan yang juga berada dalam lingkaran kepengurusan Partai Golkar. Di lain sisi saya juga harus dan bahkan dituntut oleh aturan dan ketentuan yang ada, walau saya berada dalam kebenaran payung hukum Partai Golkar, harus saya taat pada ketentuan dan aturan yang berlaku. Saya harus hormati. Terima kasih banyak bahwa kesempatan ini saya bisa diterima itu untuk ikut mendaftar dalam kebenaran penerimaan untuk menuju pada penjaringan dan penjaringan itu bakal calon menuju pada calon bupati, wakil bupati untuk Sumatera Barat melalui Partai Golkar. Dan juga saya perlu menginformasikan bahwa kemarinnya saya mendahului karena kebetulan Partai PDI Perjuangan belum membuka, saya sudah juga mendaftar. Ini secara resmi juga saya sampaikan pada keberadaan Pak Ketua dan teman-teman Partai Golkar Kabupaten Sumatera Barat. Dan juga saya juga menyampaikan bahwa 2 hari kemarinnya saya juga sudah mendaftar dalam keberadaan Partai Perindo, karena pendaftaran Partai Perindo di Kupang.
Itu di provinsi, di kabupaten hanya sifatnya menerima berkas, dan yang bersangkutan itu mendaftar di Kupang sekaligus wawancara. Itu sudah juga saya lakukan. Berarti hari ini sudah resmi 3 partai tempat saya mendaftarkan diri. Juga saya perlu menyampaikan bahwa masih juga saya mencermati hal-hal yang perlu untuk keberadaan Partai Amanat Nasional dan Partai Gerakan Indonesia Raya. Sesuai dengan sedang kami membahas dalam keberadaan Partai Hati Nurani. Ini yang juga perlu saya informasikan, karena memang saya berada dalam keberadaan Partai Golkar. Pak Ketua, Pak Sekretaris, dan teman-teman bisa juga mengikutinya. Ya.